Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Di video hari ini kita akan review perkembangan tabula pot jambu air madu deli hijau, teman-teman ya. Pembibitannya cangkok. Ini rencana kita mau pakai buat indukan, teman-teman. Jadi potnya 60. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat ya, tuh bakal bunganya 1, 2, 3. Kemudian mana lagi ya teman-teman ya, kemarin sih saya lihat ada 4 ranting yang membawa bakal bunga, teman-teman. Oh, ini 4. Nah, oke, prediksi saya ini nanti buahnya akan bertambah lagi ya. Kalau lihat pertumbuhannya ya, kemudian penambahan media tanam, pupuk serta airnya, itu kemungkinan nanti calon bunganya akan bertambah lagi, teman-teman. Nah, oke. Kemudian saya dari bawah dulu ya. Jadi ini potnya 60. Teman-teman bisa lihat ya, ini buah-buah busuk ya. Jadi saya ada temen yang memang punya lapak untuk apa namanya ya, untuk jual beli buah. Jadi jika ada sisa terkadang dikasih ke saya, teman-teman. Nah, ini kemudian saya tambahkan sebagai penambah apa ya, pupuk aja. Tidak setiap hari karena memang tidak rutin ya, tapi biasanya kalau pupuk kandang ini udah maksimal banget. Nah, kalau di persentase 1-1-1 lah, entah tanahnya sedikit malahan. Jadi saya banyakin sekam, bagian bawah itu sekam, tujuannya agar nanti media tanam dan pupuk itu pasti larut ke bawah gitu. Pasti nanti ini beberapa minggu kemudian turun. Saya pasti batasnya di sini, teman-teman. Ini batas dalam pemberian media tanam gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kemarin udah kita kasih lubang. Jadi ketika kita siram 1 ember gitu ya, 1 ember cor ya berapa liter itulah, 2 liter atau 3 liter lah ya. Nah, itu pasti langsung ngocor, teman-teman, seperti itu. Lalu kemudian memang penambahan ini hanya sporadis ya, tidak setiap hari ya, karena memang saya kurang fokus, maksudnya nggak tiap hari juga saya dapat ini, seperti itu. Kemudian buah-buah busuk ini bisa menambah apa namanya, proses pertumbuhan dari tanaman tersebut, teman-teman. Dan ini buah berapa ya, buah ketiga kemarin pembibitan cangkok. Dan ini kenapa kemudian saya pakai buat calon indukan atau maskot, karena memang pertumbuhan batangnya cukup besar dan signifikan, teman-teman. Nah, oke ya. Lalu kemudian sebenarnya sih kalau kita lihat batangnya masih muda. Jadi asumsi saya, analisa saya, kemungkinan nanti dia akan cepat sekali pertumbuhannya, teman-teman. Ibaratnya ini batang utama atau batang primer, kemudian langsung seperempat jengkal langsung muncul 2 batang sekunder. Nah, dari batang sekunder ini muncul lagi batang-batang tersier. Nah, ini konsep yang bagus. Dan kemarin kemudian asal muasalnya kembali berbunga. Tadinya memang kita kurangi ya daun-daunnya ya, jumlah daunnya kita kurangi. Lalu kemudian kita pindah ke polybag yang lebih pot yang lebih besar. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian ujung-ujungnya juga kita potek-potekin, tujuannya untuk mencegah pertumbuhan. Jadi selain mempercepat munculnya bakal bunga, pemangkasan dan pemotekan itu tujuannya salah satunya lagi adalah agar pertumbuhan itu tidak hanya ke atas tapi juga fokus ke batang. Jadi saya harapkan nanti batang serta rantingnya itu besar, dengan sedikit memaksa atau menunda proses pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Seperti itu, teman. Itu strategi yang saya pakai ya. Nah, oke. Lalu kemudian saat ini untuk madu deli di pot 60 kita ada 2, di pot 50 kita ada 3, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi memang jenis jambu air yang paling mudah dan cepat berbuah ya memang madu deli hijau. Jadi sebisa mungkin kemudian dengan rasa yang manis, kemudian tidak kenal musim.
Nah, kalau dalam perawatan tabula pot itu 3 hal yang tidak boleh tidak: air, sinar matahari, pupuk atau media tanam. Kemudian karakter jambu air madu ada 3 juga: mudah berbuah, cepat berbuah, tidak kenal musim, rasanya manis. Bayangkan teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ditanya rekomendasinya apa ya jambu air madu. Nah, di buah kedua dan buah ketiga kemarin saya memang paksakan agar buahnya itu banyak. Tapi hasilnya tidak maksimal, jadi hasilnya kecil-kecil. Nah, nanti saya coba di buah yang ketiga ini agar buahnya maksimal dan besar dan manis, nanti akan kita kurangin setiap ranting-rantingnya. Jadi biarkan dia berkembang dulu. Nanti kalau udah mekrok, udah pecah, nah baru kita akan kurangin. Nah, kita udah coba menaikkan level pemikiran ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan saya hanya fokus pada yang penting berbuah banyak gitu. Sekarang saya coba naikkan level, tidak hanya dari kuantitas, tapi juga saya menaikkan level dari sisi kualitas. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian apa lagi ya? Pembentukan batang. Jadi ini ada 2 batang utama ya. Kecenderungannya memang ada 1 batang yang nanti akan lebih unggul ya, lebih unggul ini kelihatan masih muda banget teman-teman. Jadi perkembangannya ini akan cepat. Kalau lihat karakter batang seperti ini nanti akan cepat sekali berkembangnya. Oke, lalu kemudian apa lagi ya, terkait pupuk kemarin kebetulan kita pas ada stok NPK, jadi kita kasih NPK. Jadi area agak jauh dari batang, kita kasih NPK 1 sendok saja. Kemudian kita tutup kembali teman-teman, karena takut menguap ya. Jadi NPK-nya udah larut ke dalam permukaan media tanam ini teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ditanya berapa lama untuk berbuah, terkadang kalau cangkok bawaan dari batang cangkok pun sudah berbuah teman-teman. Jadi cangkok itu memang identik dengan tabula pot. Cangkok itu identik dengan tabula pot. Kenapa? Karena batangnya itu serabut, akarnya itu serabut teman-teman. Akarnya serabut, lalu otomatis juga akan memberikan kecepatan dalam proses pembuahan. Apalagi kalau batangnya ketika dicangkok udah berbuah, nah itu lebih mudah lagi. Jadi setiap pohon bisa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya teman-teman ya tentunya. Jadi semua tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi kalau misalkan mau nyari yang cepat berbuah, pokoknya cangkok pada batang yang memang sudah tua. Cangkok pada batang yang sudah tua, lalu kemudian usia cangkok udah maksimal, akar udah coklat, nah baru dipangkas atau dipotong. Itu nanti dengan sendirinya pasti akan memberikan dampak ke tanaman tersebut teman-teman. Lalu kalau udah kalau kita nanamnya di pot ya, faktor dimensi pot itu juga berpengaruh. Nah, kalau saya pribadi selalu menyarankan ya memang sih ada estafet ya, pot sekian. Kalau saya dari polybag begitu rada-rada bagus, langsung saya pindah ke pot. Akan lebih bagus lagi kok pot yang lebih besar. Itu akan membantu proses pertumbuhan dan proses pembuahan, karena dengan nutrisi, dengan media tanam yang banyak, dengan pupuk yang dengan distribusi air yang cukup dan sinar matahari yang maksimal, ini tuh akan membantu lagi proses-proses berikutnya teman-teman. Nah, kemudian soal perawatan, pembuangan daun tua, pemangkasan, itu penting. Jadi selain asal-usul bibit, perlakuan terhadap bibit itu juga sangat berpengaruh. Itu teman, jangan lupa juga tiga komponen utama tadi ya. Sinar matahari, air, dan media tanam gitu. Kalau misalkan berapa bulan sekali dipupuk, saya ngelihatnya kalau udah seperti ini sih masih, jadi kandungan tanahnya, media tanamnya terlihat masih gelap, masih hitam, jadi masih aman ini teman-teman, masih aman untuk beberapa minggu, beberapa bulan ke depan gitu teman-teman. Nah, kemudian saya juga pakai teknik potek di ujung, tujuannya agar jadi selain memancing munculnya bakal bunga, saya juga fokus juga ke pertumbuhan akar dan pembesaran batang. Jadi ketika kemudian ini dihilangkan, otomatis nutrisinya nggak di area sini teman-teman, tapi bisa ke tempat yang lain. Nah, ini strategi saya seperti itu. Nah, hal-hal lain nanti
kita bisa detail misalkan dari si size pot, dari media tanam, dari pupuk, dari bibit. Nanti kita coba akan bahas satu persatu sesuai dengan pertanyaan teman-teman semuanya ya, mengenai agar kan temanya agar cepat berbuah. Apa jambu air yang paling cepat berbuah. Jadi thumbnail terkait tema itu memang paling banyak dicari sama teman-teman semuanya. Ya wajar lah. Saya dulu juga seperti itu. Terima kasih. Selamat mencoba. Salam Tabu Lampot.